Sahabat dan saudaraku, kali ini kita akan membahas topik untuk menghitung kebutuhan kalori harian. Kebutuhan kalori per hari penting untuk diketahui agar kita bisa menjaga berat badan normal. Menjaga berat badan normal sekaligus dapat menjaga kesehatan karena berat badan sangat penting dalam mempengaruhi kesehatan. Kalori merupakan satuan untuk jumlah energi yang terkandung dalam makanan dan minuman atau energi yang digunakan saat beraktivitas. Ketika Anda mengkonsumsi sesuatu yang berkalori, itu berarti Anda memberikan energi untuk tubuh Anda. Tubuh kemudian membakar energi tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Nah, total kalori yang masuk ke dalam tubuh tersebut dan terbakar setiap harinya, itulah yang secara langsung akan berpengaruh terhadap penurunan, penambahan, maupun kestabilan daripada berat badan Anda. Beberapa langkah dalam menghitung kebutuhan kalori harian. Yang pertama yaitu kita harus menghitung berat badan ideal untuk tinggi badan kita berdasarkan rumus Broca seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian setelah berat badan ideal kita dapatkan, langkah kedua yaitu kita menghitung kebutuhan kalori basal atau BMR atau basal metabolisme rate, di mana rumusnya yaitu berat badan ideal dikalikan dengan 25 kilokalori untuk wanita dan kali 30 untuk laki-laki. Langkah ketiga, untuk menghitung kebutuhan kalori total dalam 24 jam, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu untuk faktor usia. Makin bertambah usia, kemampuan metabolisme tubuh makin lamban, sehingga kelebihan energi lebih mudah untuk ditumpuk sebagai lemak tubuh. Oleh karena itu, orang yang berusia lebih dari 40 tahun, kebutuhan kalorinya harus dikurangi dengan 10% dari jumlah kalori basal. Kemudian yang kedua adalah faktor berat badan. Jika berat badan kita termasuk dalam kategori ideal, kita tidak perlu menambah atau mengurangi jumlah kalori basal yang sudah dihitung. Tetapi jika kita tergolong orang yang kurus, kita harus menambahkan 10-20% dari kalori basal. Sebaliknya, jika kita tergolong orang gemuk, maka kita harus mengurangi 10-20% dari jumlah kalori basal. Yang ketiga yaitu faktor berat ringannya aktivitas. Orang dengan aktivitas ringan harus mengurangi 10-20% jumlah kalori basal. Sebaliknya, orang dengan aktivitas berat harus menambahkan 10-20% dari jumlah kalori basal. Patokan orang yang tergolong pekerja berat secara mudahnya adalah kuli bangunan atau pekerja kasar, orang yang bekerja di kantor yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk duduk, termasuk pekerja ringan. Sedangkan pekerjaan rumah tangga termasuk dalam kategori pekerjaan sedang. Yang keempat, faktor ada tidaknya penyakit infeksi berat. Pada pasien dengan penyakit infeksi berat memerlukan lebih banyak energi untuk melawan kuman dalam tubuhnya. Sebagai contoh yang mudah adalah pasien TBC. Mereka harus mendapatkan 10-20% lebih banyak dari jumlah kalori basal. Berikut akan disajikan 3 contoh perhitungan kebutuhan kalori yang berbeda dari 3 orang ibu yang berbeda namun dengan tinggi badan yang sama. Misalkan tinggi badannya yaitu 160 cm. Apabila dihitung dengan rumus Broca, didapatkan dari ketiga ibu itu adalah berat badan idealnya sebesar 54 kg. Dalam hal ini akan membutuhkan kalori yang berbeda. Apabila berat badan dari ketiga ibu itu termasuk misalnya normal, gemuk, atau kurus, usianya di atas atau di bawah 40 tahun, termasuk jenis aktivitasnya, serta keadaan saat ini apakah dalam keadaan sakit atau sehat. Contoh yang pertama, seorang ibu dengan tinggi badan 160 cm
tadi sudah dihitung berat badan idealnya yaitu 54 kg. Berusia 50 tahun. Dan berat badan saat ini setelah dihitung indeks massa tubuhnya dengan menggunakan rumus didapatkan berat badan yang termasuk normal. Ibu ini sehat dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Maka kebutuhan kalorinya adalah, pertama dihitung dulu kebutuhan kalori basal, yaitu untuk seorang wanita 54 dikalikan dengan 25 didapatkan 1350 kilokalori. Karena usianya lebih dari 40 tahun, maka jumlah kalori basal dikurangi dengan 10%, yaitu 1350 dikurangi dengan 10% dari 1350 didapatkan 1350 dikurangi 135 sama dengan 1215, atau anggap digenapkan menjadi 1200 kilokalori. Karena berat badannya ideal, aktivitas kategori sedang dan sehat, tidak perlu ada koreksi dalam jumlah kalori lebih lanjut. Contoh perhitungan yang kedua, seorang ibu dengan tinggi badan yang sama yaitu 160 cm, di mana berat badan idealnya yaitu 54 kg. Berusia 55 tahun. Setelah dihitung menggunakan indeks massa tubuh, didapatkan berat badan saat ini termasuk dalam kategori gemuk misalnya. Ibu ini dalam keadaan sehat dan sudah tidak bekerja. Maka kebutuhan kalorinya adalah, terlebih dahulu dihitung kebutuhan kalori basal sama dengan perhitungan contoh yang pertama, yaitu 54 dikalikan dengan 25 sebesar 1350 kilokalori. Karena usianya lebih dari 40 tahun, maka dikurangi dengan 10%. Karena termasuk gemuk, dikurangi dengan 10% lagi. Dan juga termasuk aktivitas ringan, dikurangi lagi dengan 10%, maka total pengurangannya adalah 30% dari jumlah kalori basal. Dan tidak ada koreksi dari segi kesehatan karena dalam keadaan sehat. Maka jumlah kalori totalnya adalah kalori basal dikurangi dengan 30%, yaitu 1350 dikurangi dengan 30% dari 1350, yaitu 1350 dikurangi dengan 405 didapatkan 945 kilokalori. Contoh yang ketiga, seorang ibu dengan tinggi badan yang sama yaitu 160 cm dengan berat badan ideal seperti tadi yaitu didapatkan 54 kg. Berusia 35 tahun, berat badannya setelah dihitung IMT-nya atau indeks massa tubuhnya misalnya termasuk dalam kategori kurus. Ibu ini dalam keadaan sehat, berprofesi sebagai sekretaris. Maka kebutuhan kalorinya adalah, kebutuhan kalori basalnya sama yaitu 54 kali 25 kilokalori, yaitu sebesar 1350 kilokalori. Karena ibu ini termasuk kurus, maka kalorinya ditambah dengan 10%. Tetapi karena aktivitasnya ringan, maka kebutuhan kalorinya dikurangi 10%. Dan tidak ada koreksi dari segi usia dan kesehatan, karena usianya di bawah 40 tahun dan termasuk dalam keadaan sehat. Maka jumlah kalorinya total yaitu kalori basal ditambah dengan 10% untuk faktor karena kurus, kemudian dikurangi dengan 10% karena faktor aktivitas ringan. Sehingga kalori basalnya didapatkan yaitu sama sebesar kalori total yaitu 1350 kilokalori. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur menu berdasarkan kebutuhan kalori? Setelah kita tahu kebutuhan kalori dengan cara perhitungan tadi, maka kita harus berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan kalori itu agar ada dalam menu kita sehari-hari. Misalnya, anggap seorang ibu dengan total kebutuhan kalori setelah dihitung yaitu sebesar 1200 kilokalori. Maka ibu ini bisa makan pagi, siang, dan sore dengan masing-masing dengan porsi sebesar 400 kilokalori. Dan untuk orang yang suka mengkonsumsi snack misalnya di sela-sela makan pagi, siang, dan sore itu,
maka jumlah kalori untuk makan besarnya harus dikurangi, sehingga total konsumsi perharinya tetap sama, yaitu sebesar 1200 kilokalori. Berikut contoh penyajian menu untuk kebutuhan kalori sebesar 1200 kilokalori sehari. Misalnya sarapan pagi menggunakan sandwich telur dan teh manis, di mana roti tawarnya 2 lembar yaitu sebesar 150 kilokalori, dengan telur rebusnya 1 butir 90 kilokalori, dan mentega 1 sendok makan sama dengan 45 kilokalori. Teh manis 1 gelas dengan gula 1 sendok makan sama dengan 50 kilokalori. Untuk makanan selingan misalnya tahu goreng isi 1 buah yaitu sebesar 50 kilokalori. Untuk makan siang misalnya menggunakan nasi dan sayur lodeh, di mana nasinya 1 centong atau 1 piring datar itu sama dengan 200 kilokalori, daging 1 potong ukuran tipis sampai sedang itu 90 kilokalori, minyak goreng 1 sendok makan sama dengan 45 kilokalori, sayur lodeh dengan santan 1 gelas belimbing atau gelas minum sama dengan 90 kilokalori. Ditambah dengan makanan selingan berupa jeruk manis 2 buah yaitu sama dengan 60 kilokalori. Untuk makan malam misalnya nasi dengan ayam goreng dan sayur bening, di mana nasinya 1 centong sama dengan 1 piring datar itu sebesar 200 kilokalori, ayam 1 potong sama dengan 90 kilokalori, minyak goreng 1 sendok makan sama dengan 45 kilokalori, sayur bening sesukanya sama dengan 25 kilokalori. Jadi total kalorinya yaitu sebesar 1230 setelah dihitung semuanya. Jadi mendekati 1200. Demikian tadi telah disajikan contoh perhitungan untuk kebutuhan kalori sehari dan juga contoh penyajian menunya. Semoga kiranya dapat bermanfaat.